Kehamilan pada usia 6 minggu, kita sudah harus bisa melihat embrio. Apalagi jika kita melakukan pemeriksaan itu dari transvaginal. Ini kelihatan suatu kehamilan yang sudah berkembang cukup pesat ya. Ini sudah lebih dari 8 minggu. Dengan gambaran plasenta itu sudah mulai muncul ya di pinggirnya kantung kehamilan. Tapi bagian dalam dari kantung itu terlihat kosong. Ya, yang seperti benang-benang jaring-jaring laba-laba itu adalah bekuan-bekuan darah ya. Menyerupai benang-benang, namanya benang-benang fibrin. Sementara kalau kita lihat tadi ada bulatan, nah itu yolk sac-nya ada. Jadi kalau yolk sac ada, ini bukan suatu kasus blected ovum atau kehamilan kosong. Ini adalah kehamilan yang awalnya baik dan berkembang. Sayangnya sampai menuju ke level embrio, embrionya gagal terbentuk. Ya, jadi ini bukan suatu blected ovum, tapi ini kehamilan yang gagal berkembang dan tidak keluar ya, namanya jadi misabortion. Kehamilan yang harusnya kan segera gugur keluar, ini tertahan, dan ini sudah lebih dari 2 minggu nggak keluar dia. Dok, nggak ada keluhan, nggak ada flek, nggak ada perdarahan. Lah iya, ibunya juga tidak tahu kalau dia sudah tidak ada perkembangan. Dok, mual muntah, oke lah, itu tanda subjektif saja. Semua orang tidak selalu akan muntah mual pada saat hamil. Jadi kita tahunya dari mana? Dari pemeriksaan awal, cocokkan dengan siklus haidnya, terus ada gambaran USG yang pertama. Dari situ kan kita sudah tahu usia kronologinya ya, bahwa janin ini sudah tidak berkembang dari berminggu-minggu yang lalu ini kehamilannya. Dok, kenapa kok hamil awal sudah rontok, tidak bertumbuh? Mungkin saja dari faktor pembentukan embrionya genetiknya tidak bagus, jadi seleksi alam dia tidak muncul. Atau pada penyakit metabolik dari ibu, seperti ibunya diabetes lah. Mungkin ada kolesterolnya mengental ya, penyumbatan dari aliran darah akibat pengentalan darah, penyakit autoimun, banyak penyebab infeksi. Maka paling tidak ya sejak awal hamil kita sudah mewajibkan, Bu, kita cek pemeriksaan dasar, lab semuanya sudah dicek. Yaitu kantungnya ya, kantungnya bagus, bulat, tidak gepeng, tidak, bentuknya tidak beraturan, tapi embrionya nggak ada. Dok, ini sudah sekian minggu tidak keluar, terus kita harus mengevakuasinya bagaimana? Ya kalau masih bisa pakai obat diluruhkan, kalau tidak bisa ya harus dikuret. Jangan sampai ini sudah sekian minggu nggak keluar, malah membuat masalah, jadi nanti bisa menjadi hamil anggur atau hamil mola hidatidosa. Jadi janin tidak ada, kehamilannya berkembang terus, jadi perkembangan yang tak terkontrol bisa menjadi reaksi mola invasif atau mola ganas ya, bisa berujung menjadi koriokarsinoma. Jadi kalau kita sudah memastikan ini, kita edukasi ibunya, Bu, ini suatu keguguran yang tidak keluar sendiri, maka kita harus segera mengevakuasi ya, dibersihkan dengan kuret atau dengan cara mau dipancing obat. Yang penting harus bersih, dan setelah keguguran nanti sudah bersih, lakukan tes pack, harus sampai negatif tes packnya. Dalam waktu 1 bulan tes pack harus sudah negatif.
Dan kalau sudah negatif, dia boleh mau rencana hamil lagi ya nggak apa-apa. Ya, jadi ini suatu kasus keguguran yang sudah berhenti di minggu ke-6 tanpa embrionya berkembang, tapi yolksaknya ada ya. Istilahnya adalah miss abortion di 6 minggu.